Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Selamat datang di video untuk pembelajaran interaktif pada modul 3 yang berjudul Peran Organisasi Kearsipan dalam Perancangan Jadwal Retensi Arsip. Video ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama menjelaskan tentang peran organisasi kearsipan. Sesi kedua menjelaskan tentang penyusunan kebijakan jadwal retensi arsip. Ini adalah sesi pertama dari video untuk pembelajaran interaktif pada modul 3 yang memberikan gambaran tentang organisasi kearsipan yang terdiri dari unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Simak video singkat ini dengan baik. Selamat mengikuti. Menurut ISO 30300 tahun 2020 Records Management, Core Concepts and Vocabulary, organisasi adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing beserta tanggung jawab, wewenang, dan hubungan untuk mencapai tujuannya. Konsep organisasi pada ISO tidak hanya sebatas pada orang atau sekelompok orang saja, namun dapat juga mencakup bagian atau berbagai bagian yang bekerja sama dengan tujuan bersama. Organisasi akan melaksanakan fungsi atau proses di mana hal tersebut dapat berupa aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat transaksi-transaksi kegiatan di mana pasti akan menghasilkan arsip. Pengelolaan arsip dalam organisasi perlu dilakukan secara efisien dan sistematis. Pengelolaan arsip yang baik harus memperhatikan proses arsip, records proses, pengendalian arsip, records control, dan sistem arsip, record system. Proses arsip merupakan seperangkat kegiatan untuk melakukan pengelolaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan dapat digunakan. Pengendalian arsip adalah instrumen untuk membantu pelaksanaan proses arsip, sedangkan sistem arsip merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola arsip dari waktu ke waktu. Untuk melakukan pengelolaan arsip yang baik di organisasi, maka bagian pengendalian arsip, records control, harus terpenuhi. Pengendalian arsip di dalamnya terdiri dari 1. Skema klasifikasi, classification schema, yaitu penataan sistematis arsip atau aktivitas bisnis ke dalam kategori berdasarkan metode, prosedur, atau konvensi yang direpresentasikan dalam suatu skema. 2. Skema metadata, metadata schema, yaitu rencana logis untuk metadata arsip yang menunjukkan hubungan antar elemen, menetapkan aturan untuk semantik, sintaksis, dan opsionalitas nilai. Metadata arsip adalah informasi data terstruktur atau semi-terstruktur yang memungkinkan proses arsip seiring berjalannya waktu dan di dalam lintas organisasi. 3. Aturan deskripsi, description rule, yaitu konvensi, pedoman, atau prinsip terdokumentasi yang mengatur sumber, struktur, semantik, dan sintaksis informasi yang membentuk deskripsi arsip. Deskripsi sendiri adalah pembuatan representasi suatu objek dan komponen-komponen. 4. Aturan akses dan izin, access and permission rule, yaitu aturan yang mengidentifikasi hak, batasan, dan izin akses yang berlaku untuk arsip dan sistem kearsipan. Kontrol akses sendiri yaitu menentukan perilaku atau mengawasi penggunaan arsip melalui aturan akses dan izin. 5. Otoritas disposisi, disposition authority, yaitu instrumen yang mendefinisikan tindakan disposisi yang diotorisasi atau diwajibkan untuk arsip. Disposisi sendiri adalah rentang proses arsip yang terkait dengan penerapan keputusan penyimpanan, pemusnahan, atau pemindahan arsip yang didokumentasikan dalam otoritas disposisi atau instrumen lainnya. Pada penjelasan di atas pengendalian arsip yang sangat terkait erat dengan pembahasan pada modul ini adalah otoritas disposisi, disposition authority, di mana hal tersebut selaras dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa organisasi wajib memiliki jadwal retensi arsip sebagai instrumen otoritas disposisi untuk melaksanakan penyusutan arsip. Jadwal retensi arsip merupakan instrumen otoritas disposisi yang mendefinisikan dan menentukan tindakan penyusutan untuk berbagai kelompok atau klasifikasi arsip. Penentuan jadwal retensi arsip diantaranya dapat didasarkan pada kebutuhan bisnis yang berkelanjutan, kebutuhan menyimpan arsip untuk tindakan atau investigasi hukum yang diperkirakan, sedang berlangsung, atau aktual. Jadwal retensi arsip merupakan kebijakan yang menyatakan komitmen organisasi terhadap kepatuhan, keadilan, dan pendekatan yang efisien. Berdasarkan keterangan tersebut, maka organisasi wajib menyusun kebijakan berupa instrumen jadwal retensi arsip untuk keperluan penyusutan arsip, sehingga organisasi dapat memanfaatkan segala manfaat yang ada terkait penyusutan arsip.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan. Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan. Unit kearsipan merupakan bagian dalam pencipta arsip yang melakukan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pencipta arsip sendiri dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis wajib membentuk unit kearsipan. Pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan dikelompokkan menjadi lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Selain itu perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan juga merupakan pencipta arsip dan wajib memiliki jadwal retensi arsip. Lembaga kearsipan sendiri merupakan bagian dari organisasi kearsipan yang melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip statis. Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi merupakan lembaga kearsipan. Unit kearsipan merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit kearsipan merupakan satuan unit kerja yang secara garis besar memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari unit pengolah dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Unit kearsipan memiliki fungsi 1. Pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. 2. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. 3. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. 4. Penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan 5. Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Untuk pembentukan unit kearsipan, perlu memperhatikan lokasi unit kerja di mana fungsi penyelenggaraan kearsipan di pencipta arsip akan dilaksanakan, sehingga akan dapat melaksanakan dengan efektif dan efisien segala tugas unit kearsipan. Unit yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kearsipan biasanya diberikan pada unit kerja yang mengembang fungsi fasilitatif. Pada fungsi fasilitatif diharapkan penyelenggaraan kearsipan dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dilaksanakan oleh unit substansi. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, unit kearsipan wajib menyediakan rancangan kebijakan kearsipan untuk ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Kebijakan terkait kearsipan yang dimaksud diantaranya adalah tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan di atas, maka unit kearsipan berperan untuk menyusun dan menyediakan rancangan jadwal retensi arsip di mana kemudian akan ditetapkan oleh pencipta arsip setelah mendapat persetujuan pertimbangan dari lembaga kearsipan. Kebijakan jadwal retensi arsip kemudian dapat dipergunakan oleh unit kearsipan untuk melakukan pemusnahan dan penyerahan arsip di lingkungan pencipta arsip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga kearsipan nasional, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi. Arsip daerah provinsi wajib dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi. Arsip daerah kabupaten kota wajib dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri. Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Sedangkan pembinaan kearsipan dilakukan terhadap pencipta arsip di lingkungannya dan atau lembaga kearsipan di lingkungannya. Peran lembaga kearsipan adalah melakukan pengelolaan arsip statis di lingkungannya, salah satunya adalah akuisisi arsip statis.
Untuk melakukan akuisis arsip statis wajib dilakukan penyusutan arsip berupa penyerahan arsip yang dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip yang ada. Dalam rangka penyusutan tersebut, maka lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh pimpinan setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peran lembaga kearsipan adalah memberikan persetujuan dan pertimbangan jadwal retensi arsip pencipta arsip. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.